Ya. Jadi dalam dunia industri ada dikenal sistem utilitas yang namanya sistem pneumatik. Jadi sistem pneumatik adalah sistem yang berkaitan dengan udara bertekanan. Nah, di era 4,0 ini dan bahkan sudah menuju ke 5.0 sudah banyak industri yang menggunakan sistem ini dalam hal membuka menutup katup, menggerakkan bahan atau alat. Sistem kontrol kebanyakan diperbantukan oleh sistem pneumatik ini. Jadi kalau sistem pneumatik dari utilitasnya gagal, bisa jadi menjadi hambatan bagi satu industri besar, karena kebanyakan sistem kontrol itu buka tutup pengaliran itu rata-rata menggunakan sistem pneumatik ini. Jadi penting ya dalam suatu industri. Nah, jadi karakteristik udara, kelebihan, struktur, komponen, dan kontrol pneumatik. Jadi dikatakan tadi penggunaan udara yang bertekanan. Nah, kalau dia tekanannya di atas 1 atm, berarti dia sebenarnya sudah masuk di udara bertekanan. Cuma kan berjenjang toh tekanannya sampai berapa. Kalau di bawah 1 atm bahkan minus, berarti sudah masuk ke vakum. Jadi awalnya pneumatik itu hanya digunakan untuk ya mobil motor isi angin, melepaskan ban mobil dari pelek, membersihkan kotoran Nah, di zaman modern ini sudah masuk ke industri makanan, pengepakan barang, pemisahan oli dan air, filter udara dan bersih. Kalau pernah kunjungi industri, dengar itu pengepakan barang, bunyi-bunyi itu Nah, itu salah satu ciri-ciri sistem yang digunakan dalam pengepakan barang tersebut adalah sistem pneumatik. Pemisahan oli dengan air, filter udara bersih. Nah, kelebihannya tadi sudah dijelaskan, jadi saya bisa menambahkan ceritanya ya. Kekurangannya, kenapa langsung ini? Nah, jadi ada namanya, kalau kita ingin peralatan pengolahan udara bertekanan kita awet, kan yang salah satu tadi yang menyebabkan kan korosi salah satu penyebab kerusakan adalah korosi. Korosi berarti bisa jadi air isap ke udara tetapi ikut ke juga air masuk berarti alangkah baiknya kalau ingin udara bertekanan itu awet, berarti dilengkapi dengan air filter, mau debu mau, jadi di situ disaring debunya, airnya dan sebagainya. Seperti kompresor kita di AAS yang di kampus 1 ada kompresornya itu. Nah, itu dia dilengkapi dengan air filter. Kemudian ada tangki udaranya. Setelah dia berhasil menghimpun udara bertekan, biasanya dia simpan di tangkinya. Nah, ada pengering udaranya. Kemudian kompresor sebagai alat utama, ada pemisah airnya, ada tabung pelumasnya, dan ada regulatornya untuk mengetahui berapa tekanan yang ada di dalam. Karena kalau kita ingin transfer, berarti harus lebih tinggi tekanan yang kita himpun dibanding yang kita mau transfer, supaya bisa teralir dan tidak ada reverse air, jadi udara yang berbalik arah ke kita. Kita mau alirkan ke sana malah kembali. Maka perlu ada regulator untuk memastikan bahwa tekanan yang sumber lebih besar daripada tekanan yang dituju. Kenapa ini? Nah, seperti itu bagian-bagiannya. Kita bisa lihat cara kerjanya ini bagusnya melalui video. Kenapa masuk ke kompas sentrifugal ini? Nah, ini.
ini bagian-bagian dari kompresor yang sering kita lihat, yang sederhana. Mekanisme dari kompresor angin, air kompresor, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah katup masuknya dan ini adalah katup keluarnya. Kenapa dibilang katup ini Pak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, coba kita lihat, bongkar isinya. Nah, ini maksudnya katupnya. Ini hanya tadi lubang masuk ke katup. Nah, kalau kita lihat biasa kan ada tali pampel toh. Nah, dari mesin ini menggerakkan piston ini. Nah, ketika piston ini turun, otomatis dia mengisap toh, dia isap udara. Piston ini naik, berarti dia mendorong udara. Nah, mendorong udara, mengisap udara, mendorong udara. Ada juga yang sistem diafragma ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, tadi ditanyakan apa bedanya dengan pompa, kompresor dengan pompa. Nah, kalau pompa ya kurang lebih seperti ini. Kayak ini misalnya begini tuh sama. Jadi bedanya ya yang diisap air misalnya tuh keluar angin. Misalnya kalau pompa air. Nah, kalau yang kompresor berarti
biasanya dia misalnya dikatakan kompresor angin, berarti yang dihisap adalah angin, kemudian kita tampung hingga kita mendapatkan udara bertekanan di dalam tabung tersebut. Kemudian untuk yang vakum, Hermetik-Flüssigkeitsring Vakuumpumpen werden je nach Kundenanforderung in hermetischer oder konventioneller Bauweise angefertigt. Die hermetische Ausführung mit Magnetkupplungsantrieb oder Spaltrohrmotorantrieb garantiert eine jadi kalau kita lihat sistem seperti tadi, kan kalau dikatakan pompa air berarti air masuk, air keluar, teralir air. Terus kalau pompa kompresor angin, berarti angin masuk terus kita kompres sampainya dapat udara bertekanan, terus kalau vakum, kenapa tidak itu saja dipakai? Terus yang pipanya yang dihubungkan dibalik. Jadi ceritanya kan pompa out yang akan dialirkan, tapi ini dibalik. Yang pengisapnya yang dihubungkan dengan yang kita mau vakum. Boleh seperti itu, tetapi daya vakumnya itu rendah. Dia sebenarnya harus terisi, misalnya kita isi air atau fluida apapun itu yang memungkinkan supaya daya isapnya itu tinggi. Makanya perlu diisi semacam fluida cair supaya sambil berputar pengisapannya itu tinggi, karena tidak ada ruang udara yang lain, daya isapnya tinggi dengan cara seperti ini. Diisi dulu dengan fluida cair, misalnya ini adalah air. Ya, diisi setengah, terus barulah kita putar itu, barulah daya isapnya menjadi tinggi. Coba kalau tidak ada air, hanya putaran saja, ada daya isapnya tetapi tidak begitu besar. Sama jadi bilang juga dengan pompa air. Biasa itu tidak mau mengisap pompa air, pancing dulu, maksudnya pancing kasih masuk ke air itu di sini supaya nanti dia mengisap bisa lebih tinggi. Dan sekarang juga kalau bor, biasanya itu ada dari sumber air bor. Pipa di sini itu sudah dilengkapi dengan katup yang sudah dibahas tadi, katup yang memungkinkan hanya satu arah. Jadi kalau air mau turun ke sini dia tertutup, tapi kalau air mengisap ke sini dia bisa terbuka. Jadi ini namanya katup satu arah. Dia bisa mengisap, jadi dia hanya bisa ke sini, dia tidak akan bisa terbuka ke sini sampainya. Kalau kita pancing isi air dari pompa turun ke pipa ini, dia hanya tertahan di sini. Karena kan cuma satu arah, dia cuma bisa ke sana. Kalau dia turun berarti dia hanya mengisi ruang kosong ini, tapi dia batasnya sampai di sini saja. Itulah pentingnya istilahannya dipancing dulu. Itu maksudnya dipancing seperti ini. Apa dibilang dipancing? Pancing isi air. Kenapa dipancing isi air? Maksudnya begini, supaya daya isapnya tinggi, maka perlu diisi fluida dulu. Supaya daya mengisapnya nanti tentu akan menjadi tinggi ketika tidak ada ruang udara di antara ini, karena sudah tertutupi air di sini kan. Im Laufe der weiteren Rotation werden die Segmente wieder verkleinert. Das Gas wird verdichtet und zusammen mit der Betriebsflüssigkeit durch die druckseitigen Öffnungen ausgeschoben. Die Betriebsflüssigkeitszufuhr über das Seitenschild bleibt während des Betriebes kontinuierlich bestehen. Apa tadi fungsinya vakum? Untuk membantu pengisapan. Misalnya kita ingin melakukan filterisasi. Bayangkan lagi kalau pompa vakum dengan yang tidak pakai pompa vakum, baru penyaringnya sulit sekali ditembus itu penyaringnya. Lama sekali itu, tapi pakai pompa vakum kan cepat, dibantu itu untuk mengisap saringan yang ada di atas. Salah satu itu aplikasinya. Jadi filtrasi kebanyakan menggunakan sistem vakum di industri. Terus apa lagi? Ya pengisap kotoran,
Dan ada juga dikatakan tadi penjernihan udara. Ya iya, kasihkan saja fluida, ini kan nanti masuk udara. Fluida yang terisap ini, terisap tomi, terus debunya apanya kan bakalan larut di air ini tak? Yang keluar nanti bersemi. Jadilah salah satu fungsinya juga adalah melakukan pembersihan terhadap udara. Misalnya ada udara kotor masuk, diisap, baru udara yang keluar itu udara yang bersih. Seperti itu contoh aplikasinya ya. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Auf dem äußeren Rotor der Magnetkupplung sind Permanentmagnete aufgebracht, die das vom Motor erzeugte Drehmoment über den Spalttopf auf den inneren Rotor, welcher auch mit Permanentmagneten bestückt ist, übertragen. Ein Teilstrom der Betriebsflüssigkeit wird zur Schmierung der Gleitlager und zur Abführung der entstehenden Wärme im Bereich der Magnetkupplung abgenommen und in den Förderraum zurückgeführt. Bei der Ausführung der Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe mit Spaltrohrmotor wird auf den separat angeordneten Normmotor und die Kupplung verzichtet. Hierdurch ergibt sich eine kompakte und kurze Pumpeneinheit. Zur Kühlung des Motors und zur Schmierung der hydrodynamischen Gleitlager wird die Betriebsflüssigkeit motorseitig separat eingespeist und mit Hilfe eines internen Laufrads über den Rotor zurück in den Förderraum geführt. Die Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe mit Spaltrohrmotor arbeitet aufgrund der hydrodynamischen Gleitlager im Dauerbetrieb, verschleiß- und wartungsfrei. Der flüssigkeitsgefüllte Spaltrohrmotor ist geräusch- und vibrationsarm und bietet die doppelte Sicherheit gegen Leckage. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya, supaya kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam, kenapa bisa vakum, kenapa bisa ada udara bertekanan, seperti itu. Kemudian lanjut ke sistem perpipaan. Sistem perpipaan ini sebagai, jadi kalau dikatakan utilitas berarti ada alat pendukungnya. Kadang itu dari utilitas itu departemen yang tidak ada di gedung utama biasanya. Dia memiliki gedung tersendiri karena dia hanya pendukung dari proses utama, tetapi penting karena tidak jadi proses kalau tidak ada utilitas untuk industri tertentu. Untuk mengantarnya itu biasanya kebanyakan misalnya apakah dia penyedia air proses, air bahan baku industri dan sebagainya, ataupun baik itu udara bertekanan dan sebagainya, kan perlu sistem perpipaan. Kalau tadi kan yang dijelaskan katup, ini secara lengkapnya saya coba rangkum ke dalam sistem perpipaan.